Oke, hai semuanya, balik lagi ke channel kelompok kami. Kali ini saya Fiona akan melanjutkan penjelasan mengenai organisasi UNICEF yang sebelumnya kurang lebih sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budaya dan juga pemanfaatan teknologi dalam organisasi ini. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai budaya organisasi UNICEF dulu. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi? Jadi, menurut Sujono, budaya organisasi itu merupakan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi, yang mana nilai-nilai itu nantinya digunakan untuk mengarahkan perilaku anggota-anggota di dalam organisasi tersebut. Dan tidak jauh berbeda dengan definisi Sujono tadi, menurut Masud, budaya organisasi adalah sebuah sistem makna, nilai-nilai kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan untuk bertindak dalam menjalankan organisasi dan juga membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Sehingga bisa dibilang ini tuh bisa jadi identitas atau karakter utama dalam organisasi, yang mana kedepannya itu akan terus dipelihara dan juga dipertahankan. Kemudian peran dari budaya organisasi sendiri sudah dijelaskan secara spesifik oleh W.T. Hillen dan juga Hanger dalam sebuah buku bernama Sophia pada tahun 2008. Sejumlah peranan penting dalam buku tersebut antara lain yang pertama, membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi para pekerjanya. Yang kedua itu dapat dipakai untuk mengembangkan ikatan pribadi antara pekerja dan juga organisasi. Yang ketiga itu membantu stabilisasi organisasi sebagai suatu sistem sosial. Dan yang terakhir itu ada menyajikan pedoman sebagai hasil dari norma-norma perilaku yang sudah terbentuk sebelumnya. Oke, kemudian setelah uh, mendengarkan penjelasan mengenai definisi dan juga tujuan budaya organisasi tadi, kira-kira apa sih budaya organisasi yang dianut oleh UNICEF? Jadi, UNICEF itu didorong oleh 5 nilai inti. Uh, ada kepedulian, rasa hormat, integritas, kepercayaan, dan juga akuntabilitas. Nah, makanya serangkaian inisiatif uh, makanya serangkaian inisiatif dibentuk untuk memastikan nilai-nilai ini agar menjadi dasar operasi UNICEF dalam membantu organisasi kepedulian yang terkemuka ini. Beberapa inisiatif tersebut diantaranya adalah yang pertama mempromosikan budaya speak up. Hal ini diperlukan untuk membantu menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan juga inklusif melalui platform online, pelatihan, dan juga inisiatif lain yang dipromosikan oleh manajemen serta asosiasi staf UNICEF sendiri, seperti yang sudah sedikit dibahas sebelumnya dalam program kerja UNICEF oleh rekan saya Faiz. Kemudian menugaskan serangkaian laporan pada tahun 2018 dan juga 2019 untuk memberi wawasan yang lebih baik tentang berbagai aspek budaya UNICEF sehingga UNICEF dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian untuk tetap setia pada komitmen mereka dalam membantu anak-anak dan juga membela hak-hak mereka, budaya internal UNICEF diwajibkan untuk saling menghargai dan memelihara kontribusi unik yang dibuat oleh tenaga kerja global UNICEF yang beragam dalam bekerja ataupun proses mereka yang kemudian akan memberikan hasil bagi anak-anak. Nah, sebagai organisasi yang memperjuangkan hak anak secara global, UNICEF terus memperjuangkan standar yang sama untuk staf-staf mereka, yaitu menghormati, mengakui, dan juga mendengarkan. Itulah standar anggota organisasi UNICEF yang dipercaya akan membantu dalam mencapai hasil yang terbaik untuk setiap anak. Oke, kemudian ada pemanfaatan teknologi komunikasi. Nah, setelah membahas tentang budaya organisasi, kali ini kita akan melanjutkan ke pemanfaatan teknologi dalam organisasi UNICEF. Di era saat ini, perubahan terjadi dalam setiap lingkungan. Tidak terlepas dengan perkembangan teknologi informasi dalam suatu organisasi.
Nah, organisasi ini dituntut untuk mengikuti arus perubahan teknologi demi tercapainya harapan dari manajemen kebutuhan organisasi tersebut. Topik satu ini terbilang cukup singkat, mengingat bahwa di era saat ini kecil kemungkinan untuk seseorang tidak menggunakan teknologi dalam prosesnya melakukan komunikasi. Apalagi untuk suatu organisasi yang khususnya sudah sebesar UNICEF, pastinya akan menggunakan segala media yang memungkinkan untuk mendapat perhatian dari masyarakat seluas mungkin. Nah, teknologi sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat kita cegah. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka teknologi juga ikut berkembang dan juga berubah. Nah, perkembangan dan perubahan ini merupakan dampak dari hadirnya teknologi di tengah masyarakat. Semakin canggih teknologi, maka kita dituntut untuk terus bisa menguasainya. Sebab jika saat ini Anda tertinggal uh, oleh teknologi komunikasi, maka Anda juga pasti akan ketinggalan zaman sebagaimana tujuan media dalam komunikasi massa. Jadi, kira-kira apa saja sih yang sudah dimanfaatkan oleh UNICEF teknologinya? Oke, yang pertama itu ada Instagram. UNICEF menggunakan teknologi sosial media sebagai bentuk komunikasinya untuk menjangkau audiens. Sesungguhnya, Instagram bukan satu-satunya sosial media yang digunakan oleh UNICEF. UNICEF juga menggunakan sosial media lain seperti Snapchat, Twitter, Facebook, atau banyak aplikasi lainnya yang tentunya sama-sama digunakan sebagai harapan menjangkau masyarakat seluas mungkin. Kemudian tidak sampai di situ, UNICEF juga menggunakan CSR atau Corporate Social Responsibility atau dalam bahasa Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan yang mana merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua aspek. Nah, ini tuh terdiri dari beberapa fokusan antara lain upaya lingkungan yang mana merupakan fokus utama, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar mereka dan dunia umumnya. Yang kedua ada filantropi yang mana merupakan salah satu cara bisnis dalam mempraktikkan dan menunjukkan tanggung jawab sosial mereka seperti menyumbangkan uang, produk, atau layanan dengan tujuan sosial. Yang ketiga itu ada praktik kerja etis, yang mana merupakan hendaknya perusahaan selalu memperlakukan karyawan mereka secara adil dan juga etis. Dan yang terakhir ada volunteer atau sukarelawan, yang mana perusahaan dapat melakukan itikat baik mereka dengan menghadiri acara sukarela atau melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kita kan udah tahu semua kalau UNICEF ini memang bergerak pada fokusan tersebut dan sudah jelaskan sebelumnya bahwa UNICEF melakukan segala bentuk upaya yang dapat menjunjung hak-hak anak di dunia dari berbagai bidang. UNICEF sendiri menerapkan berbagai model dari CSR seperti terlibat langsung dengan masyarakat, menggunakan media yayasan, ataupun bermitra dengan pihak lainnya yang bisa kita lihat dalam slide satu ini. Oke, jadi tadi itu adalah beberapa upaya yang dilakukan UNICEF untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat yang dapat kita lihat lebih lengkap di laman website UNICEF sendiri di unicef.org. Oke, sekian yang dapat kelompok kami jelaskan perihal organisasi kemanusiaan UNICEF. Kiranya dapat dengan mudah dimengerti dan juga diingat bahwa masih banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan UNICEF hadir sebagai wadah dengan cara baru untuk memberikan cinta dan perhatian kepada dunia. Saya Fiona, akhir kata saya ucapkan terima kasih.